Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Wacana akan mempresentasikan proyek mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang berjudul e-book aplikasi kamus sederhana. Proyek ini dibuat sebagai penerapan konsep OOP menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan anggota kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Tarisa Nabila Eka Putri, dan rekan-rekan saya yaitu Haritsa Nurisko Humairo dan Nur Marsito Anugraini dari Universitas Indo Global Mandiri. Dan pada slide ketiga ini menampilkan bab 1 pendahuluan, latar belakang dari proyek ini adalah karena Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sintaks sederhana dan mudah dipahami, khususnya bagi pemula. Salah satu contoh penerapan Python yang sederhana namun bermanfaat adalah pembuatan kamus digital yang dapat menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Pada tujuan proyek ini adalah untuk membuat program sederhana penerjemahan kata, melatih penggunaan struktur data dictionary, serta mempraktikkan konsep object oriented. Selain itu, program ini juga bertujuan membuktikan bahwa Python dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang aplikatif dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, manfaat dari proyek ini adalah melatih logika pemrograman, meningkatkan pemahaman pengguna fungsi dan struktur dari data-data Python, serta memberikan gambaran nyata penerapan Python dalam bentuk kamus-kamus yang sederhana. Dan tinjauan pustaka, aplikasi kamus sederhana merupakan pemrograman yang menyimpan dan menampilkan arti kata menggunakan pasangan key dan value pada struktur data dictionary. Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source dan mendukung paradigma OOP, sehingga sangat cocok digunakan dalam mengembangkan aplikasi pada kamus ini. Dan slide berikutnya yaitu metodologi. Metodologi yang digunakan digambarkan dalam flowchart program. Alur ini dimulai dari pengguna memilih menu, kemudian dapat melakukan proses penerimaan kata, menambahkan kata baru, menghapus kata, serta menampilkan seluruh isi kamus hingga keluar dari aplikasi ini. Dan slide selanjutnya, perancangan program akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Marsito Anugraini. Kepada Nur, saya dipersilakan. Selanjutnya adalah bab 4, perancangan program. Pada slide ini ditampilkan struktur kelas dari aplikasi kamus yang kami buat. Program ini menggunakan satu kelas utama, yaitu kelas kamus, yang berfungsi sebagai wadah utama untuk data dan proses penerjemahan. Di dalam kelas ini terdapat beberapa metode utama, yaitu terjemahkan, untuk mencari arti kata, tambah kata untuk menambahkan kosakata baru, hapus kata untuk menghapus kata, dan tampilkan semua untuk menampilkan seluruh isi kamus. Penggunaan kelas ini menerapkan konsep object-oriented programming, khususnya enkapsulasi, sehingga data dan fungsi saling terorganisir dengan baik. Dengan struktur ini, program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya masuk ke codingan program. Pada bagian awal kode program berupa import library, tkinter digunakan untuk membuat tampilan GUI, sedangkan message box, simple dialog, dan TTK digunakan untuk menampilkan pesan, dialog input, dan tabel. Modul JSON berfungsi untuk menyimpan dan membaca data kamus agar data tersimpan secara permanen. Dan modul OS digunakan untuk mengecek keberadaan file data kamus. Variabel data file sama dengan kamus JSON digunakan sebagai penanda nama file penyimpanan agar
pengolahan data menjadi lebih rapi dan terstruktur. Selanjutnya, codingan ini menjelaskan kelas kamus GUI, yaitu kelas utama yang mengatur seluruh tampilan dan fitur aplikasi kamus. Metode ini berfungsi sebagai konstruktor yang dijalankan saat aplikasi pertama kali dibuka. Di dalamnya dilakukan pengaturan judul aplikasi, ukuran jendela, warna latar, serta pemanggilan data kamus dari file JSON. Selain itu, digunakan TK label untuk menampilkan judul kamus 3 bahasa dan petunjuk input, sehingga pengguna lebih mudah memahami cara menggunakan aplikasi. Selanjutnya, codingan ini menampilkan untuk input kata dan tombol terjemahkan. Widget intray digunakan sebagai tempat pengguna memasukkan kata yang ingin diterjemahkan. Tombol terjemahkan dibuat menggunakan TK button dan dihubungkan dengan fungsi terjemahkan. Ketika tombol diklik, program akan menampilkan kata dari input, kemudian memprosesnya untuk mencari arti kata dari dalam kamus. Bagian ini menjadi inti interaksi antara pengguna dan sistem penerjemahan. Selanjutnya, slide ini menampilkan kode label deteksi bahasa. Label ini awalnya menampilkan teks bahasa terdeteksi, lalu akan berubah setelah proses terjemahan dilakukan. Fitur ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai bahasa asal dari kata yang dimasukkan, apakah bahasa Indonesia, Inggris, atau Prancis. Dengan adanya label ini, aplikasi menjadi lebih informatif dan membantu pengguna memahami hasil terjemahan. Selanjutnya, codingan ini menampilkan hasil terjemahan dalam 3 bahasa. Program akan menggunakan frame untuk menampung hasil terjemahan agar tampilannya rapi. Hasil terjemahan bahasa Indonesia, Inggris, dan Prancis ditampilkan menggunakan layout grid supaya sejajar dan mudah dibaca. Selain itu, terdapat garis pemisah yang berfungsi sebagai pembatas visual antara hasil terjemah dan fitur lainnya, sehingga tampilan aplikasi lebih terstruktur. Selanjutnya, codingan ini berfungsi untuk membuat tombol tambah kata baru. Tombol ini digunakan untuk menambahkan kosakata baru ke dalam kamus. Ketika tombol diklik, program akan menjalankan fungsi tambah kata yang memungkinkan pengguna memasukkan kata baru melalui dialog input. Pengaturan warna tombol menggunakan properti BG dan FG bertujuan agar tampilan lebih menarik dan mudah dikenali oleh pengguna. Selanjutnya, codingan ini menjelaskan fungsi load data dan save data. Fungsi load data digunakan untuk membuat data kamus dari file JSON saat aplikasi dijalankan. Sedangkan fungsi save data digunakan untuk menyimpan setiap perubahan data, baik penambahan maupun penghapusan kata. Dengan adanya fungsi ini, data kamus tersimpan secara permanen, meskipun aplikasi ditutup, sehingga aplikasi menjadi lebih efektif dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya, bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Haritsa Nuriska Humairah. Kepada Haritsa, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang output dari program kamus aplikasi sederhana yang sudah kami buat. Nah, kamus ini sendiri kami buat dengan pemrograman dari bahasa Python, yang mana sebuah program berbasis teks atau konsol yang dapat dijalankan melalui terminal atau command prompt. Nah, program ini menampilkan menu interaktif yang memungkinkan pengguna memilih beberapa opsi, yaitu menerjemahkan kata, menambahkan kata baru, menghapus kata, menampilkan seluruh isi kamus, dan keluar dari program. Program dapat meminta input dari pengguna dan menampilkan output berupa arti kata atau pesan informasi sesuai dengan kondisi yang terjadi. Yang pertama, kita akan mencoba fitur terjemahkan kata. Nah, pada fitur ini, pengguna dapat memasukkan sebuah kata untuk diterjemahkan. Program ini akan memeriksa apakah kata tersebut terdapat di dalam kamus. Di sini misalnya saya akan mencoba
kata kuda. Nah, eh, di sini artinya ditemukan berarti program ini berhasil berjalan. Nah, jika tidak ditemukan, fitur ini akan membuat pesan bahwa katanya tidak tersedia. Seperti ini. Baik, fitur ini menunjukkan bahwa proses pencarian data dalam dictionary berjalan dengan baik. Kemudian kita lanjut ke fitur tambah kata. Nah, ketika pengguna memilih menu tambah kata baru, pengguna akan diminta memasukkan kata yang ingin ditambahkan, mulai dari bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, dan berakhir pada bahasa Perancis. Setelah itu, program akan menambahkan kata tersebut ke dalam kamus. Kata yang ditambahkan sudah dapat diterjemahkan melalui menu terjemahkan. Misalnya di sini saya akan memasukkan kata kucing. Selanjutnya, jika kata berhasil, kita dapat melihat menu daftar kata tersebut di fitur lihat semua kata. Di sini kucing sudah berhasil saya tambahkan. Selanjutnya kita ke fitur terakhir, yaitu fitur hapus kata. Nah, ketika pengguna memilih menu hapus kata, program akan mencari kata tersebut dalam kamus. Nah, jika ditemukan, kata beserta artinya akan dihapus dari kamus sehingga tidak dapat diterjemahkan lagi melalui menu terjemahkan. Sini saya akan menghapus kata kucing. Ini kata berhasil dihapus. Selanjutnya kita bisa lihat dari menu. Di sini sudah tidak ada kata kucing. Oke, baiklah, dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa Python sangat efektif untuk membangun aplikasi sederhana. Penerapan dictionary dan konsep OOP membuat pengelolaan data menjadi lebih struktur dan efisien. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.